Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video informatif tentang pernyataan yang terjadi konflik agama di Ambon pada tahun 1999. Yang beranggatakan nama saya sendiri yang ada Putra Diaksa dengan NIM B20022015. Saya Randa Reza Pramitra dengan NIM B20022016. Saya Nurul Akbar Setiawan dengan NIM B20022023. Saya Nur Halimah dengan NIM 200220209. Saya Sara Aulia NIM B200220204. Ya, berikut adalah video dari kami, silahkan dinikmati. Pengertian perpecahan, keadaan atau perihal berpecah-pecah atau berpecah belah dan sebagainya. Contoh, hal itu jangan sampai menimbulkan perpecahan dalam gerakan nasional. Bentuk-bentuk disintegrasi ada 3. Pertama, disintegrasi sosial adalah sebuah ketidakadanya fungsi dan norma sosial yang berjalan. Keadaan dari masyarakat disintegrasi sosial dapat disebabkan oleh masyarakat yang merasa kurang puas dengan kondisinya, sehingga ia ingin melakukan suatu perubahan yang mendasar. Yang kedua, disintegrasi bangsa, yaitu perpecahan di dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari negara lain. Disintegrasi ini dapat disebabkan pula oleh pengaruh dari suatu negara itu sendiri. Yang ketiga, disintegrasi keluarga, disebabkan karena adanya kekurangan pahaman antara anggota keluarga itu sendiri. Bentuk disintegrasi satu ini dapat dilihat dari berbagai macam kasus, seperti pisah ranjang antara suami dan istri, perselingkuhan, atau perceraian. Yang selanjutnya yaitu penyebab dari perpecahan itu sendiri. Yang pertama yaitu kurangnya rasa toleransi. Keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia ternyata menjadi salah satu faktor pemicu perpecahan bangsa. Ini bisa terjadi apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi di antara masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme sendiri merupakan sikap menonjol-nonjolkan atau melebih-lebihkan budayanya sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa toleransi dan menghargai antar suku bangsa. Dan jika tidak segera diatasi, etnosentrisme akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sendiri, sehingga memicu suatu perpecahan yang lebih dalam lagi. Yang ketiga yaitu geografis. Wilayah Indonesia terdiri dari beberapa banyak pulau yang setiap wilayahnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat memicu perpecahan apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Penyebab yang selanjutnya yaitu melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun dengan kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung contohnya melalui media cetak atau media elektronik. Penyebab yang terakhir yaitu pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu saja dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Dalam hal ini, pemerintah memegang peranan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan di antara masyarakat di Indonesia ini. Dampak dari disintegrasi ada 2. Yang pertama, timbulnya perpecahan, seperti kasus pada Korea Utara dan Korea Selatan. Pada mulanya kedua negara ini bersatu, akan tetapi karena perbedaan pemerintahan sosialis serta demokratis, maka pada akhirnya kedua negara ini pun menjadi berseberangan dan bermusuhan. Yang kedua, munculnya masalah-masalah sosial. Sebab disintegrasi akan menyebabkan kondisi masyarakat yang tidak bersatu dan akan memicu keadaan yang cukup rumit untuk mencapai tujuan bersama-sama. Di sini saya akan membacakan latar belakang terjadinya konflik di Ambon pada tahun 1999. Konflik agama di Ambon pada tahun 1999 berawal dari seorang pemuda Muslim Bugis meminta uang kepada pemuda Kristen asal Mardika Ambon. Tetapi pemuda tersebut tidak mau memberikan
sehingga terjadi pertikaian antara keduanya, sehingga pemuda tersebut membawa parang senjata untuk membunuhnya. Siapa saja yang terlibat dalam konflik Ambon 1999? Yang terlibat dalam konflik Ambon pada tahun 1999 adalah kelompok misli agama dari kedua pihak, termasuk kelompok Islami yang bernama Laskar Jihad dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nama-nama tokoh yang terlibat konflik tersebut adalah 1. Nur Salim, 2. Yopi Lauheri, 3. Ronald Reagan, 4. Iskandar Slamet, 5. Pendeta Jaki Mauputi. Yaitu selanjutnya kronologi dari konflik Ambon. Awal mula dari konflik Ambon dimulai dengan masalah yang sederhana di antara dua lelaki, yaitu lelaki yang sering disebut dengan preman di daerah tersebut, yaitu lelaki muslim keturunan Bugis yang sering meminta uang kepada lelaki Kristen dari desa Mardika. Karena sudah berkali-kali, pemuda Mardika menolak dan terjadi keributan di antara keduanya. Berujung dengan preman berlarian ke arah desa karena diacungkan parang oleh pemuda Mardika. Preman tersebut berlarian ke sana kemari dan berteriak-teriak bahwa dia diserang oleh pemuda Kristen. Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung tersulut emosinya dan menyerang desa Mardika dan membakar rumah-rumah beserta dengan gereja Silale. Karena kejadian tersebut, konflik makin merambat ke beberapa daerah lain yang menyebabkan perpecahan di antara masyarakat beragama Kristen dan masyarakat beragama Islam. Pada bulan Juli tahun 1999, suasana yang mulai tenang menjadi tegang kembali karena adanya pemilu dan masyarakat mulai mempersiapkan persenjataan diri masing-masing. Kondisi pun mulai mereda kembali, tetapi malah muncul gerakan-gerakan jihad yang menetap di beberapa daerah kota besar, yaitu seperti Yogyakarta, Jakarta, dan Bogor. Hal ini meresahkan bagi masyarakat Ambon, terlebih lagi bagi masyarakat yang non-Islam. Hal ini juga semakin dipacu karena adanya acara SBJ yang dihadiri oleh Wakil Presiden dan melibatkan dua kelompok besar, yaitu milisia Batu Merah yang beragama Islam dan kelompok Kuda Mati yang beragama Kristen. Karena konflik yang sudah mulai berkepanjangan, pemerintah mulai lepas tangan dan tidak mampu untuk menangani konflik tersebut lagi. Muncullah kembali RMS, yaitu Republik Maluku Selatan, yang menurut pemerintah malah memperkeruh suasana konflik tersebut. Konflik yang berkepanjangan malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menciptakan bencana yang makin berlangsung dengan sangat lama. Country. Lanjut ke inti, jadi intinya adalah konflik tersebut sering disebut sebagai konflik antara umat muslim atau umat Kristen. Dan puncak konflik ini terjadi pada tanggal 26 Desember 1999, di mana salah satu gereja Protestan yang terbesar di Maluku dibakar habis setelah perayaan Natal. Dan pada hari itu juga kurang lebih 800 orang muslim di masjid desa Lobelo dibunuh oleh orang Kristen. Penyelesaian konflik Ambon 1999. Penyelesaian dilakukan untuk menghentikan kekerasan konflik yang menimbulkan perpecahan. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam upaya perdamaian, yaitu petugas keamanan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Penyelesaian konflik dilakukan ABRI untuk menghentikan kekerasan yang terjadi, mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat konflik isu SARA tersebut. Namun disayangkan pihak ini ikut terlibat kekerasan. Selanjutnya, upaya Gubernur Maluku membentuk satuan tim 6 yang terdiri dari masing-masing pemimpin agama untuk menghentikan adanya kekerasan, juga penghancuran simbol-simbol keagamaan seperti masjid dan sebagainya. Sebaliknya, mereka diduga juga terlibat dalam kekerasan tersebut. Sementara itu, bantuan yang diberikan pemerintah juga bermasalah.
tidak adanya dukungan dari militer dalam pendistribusian. Di sisi lain, militer tidak mendapatkan dukungan logistik yang cukup dan berbagai tantangan pendistribusian bantuan. Selanjutnya, upaya pemerintah pusat pada konflik Ambon 1999 hingga 2002. Akibat besarnya konflik, pemerintah pusat akhirnya memimpin perdamaian yang sangat singkat dalam standar komparatif. Untuk penandatanganan perjanjian Malino II pada 11 Februari 2002 di Pegunungan Malino, Sulawesi Selatan. Malino adalah perjanjian perdamaian, sebuah pernyataan politik bahwa konflik dianggap telah usai secara formal. Pasca penandatanganan, Malino II harus diakui masih belum tuntas terkait bukti adanya kematian tukang ojek Darmin Salimat dapat menjadi persoalan besar di Ambon. Dalam hal ini mengupayakan pengungsian warga sebagai metode pemisahan kedua kelompok yang terlibat bentrokan fisik, sementara masih bisa dilakukan. Menurut Yusuf Kalla, dalam menyelesaikan konflik yang pertama harus dilakukan adalah menelusuri kedua pihak dan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kedua pihak tidak pernah ada yang mau damai karena merasa pihaknya dirugikan. Namun di lain pihak, jika ditawari menghentikan konflik, mereka mau. Oleh sebab itu, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat besar karena merekalah yang dipercaya oleh masyarakat. Untuk memfasilitasi upaya perdamaian, aparat pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan mampu menumbuh kembangkan manajemen isu dalam menghadapi berbagai isu negatif yang berpotensi mengganggu proses rekonsiliasi yang diupayakan. Lalu, sosialisasi kemajuan yang berhasil dicapai dalam upaya ini perlu diteruskan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun desa, untuk menjaga hubungan dialogis dengan masyarakat agar mereka ikut merasa terlibat bersama-sama dengan aparat pemerintah dalam mengusahakan perdamaian di kota Ambon. Hal penting lainnya yang harus diterapkan dalam penyelesaian konflik di Ambon yaitu dengan mengupayakan bahwa metode resolusi konfliknya harus merujuk kepada 4 pilar kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai warisan The Founding Fathers bangsa. Ya, sekian video tentang kasus Ambon pada tahun 1999. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.